Ya, jelang pemilu 2024, harapan dan kekhawatiran rasanya semakin membayang-bayangi pikiran masyarakat. Tidak hanya dapat berjalan dengan lancar dan demokratis, pemilu juga diharapkan melahirkan pemimpin yang jujur, adil, serta berintegritas. Namun di sisi lain, praktik-praktik kecurangan seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan rasa-rasanya sulit terelakkan. Lantas, akankah pemilu 2024 bisa berlangsung secara bermartabat dan melahirkan pemimpin yang berintegritas? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim dan Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer, serta Ketua BM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang. Selamat malam Bapak-Bapak dan Mas Melki. Selamat malam David. Ya, selamat malam. Bung Noel. Ya. Bro Melki. Baik, Bung Noel bisa mendengar dengan jelas? Dengar. Aman, baik. Dengaran nggak Mas Bud? Kedengaran. Baik. Baik, Bung Noel, Anda sepakat dengan gerakan jaga pemilu yang tadi barusan saja saya sampaikan informasinya? Saya rasa semua punya komitmen yang sama ya soal jaga pemilu, pemilu damai, pemilu yang demokratis, pemilu yang jurdil. Artinya kalau tidak sepakat ya musuh bersama terhadap demokrasi. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Pemilu 2024 ini harus terbuka, jurdil, dan tanpa ada tekanan-tekanan. Nah, jangan sampai pemilu demokratis ini dicederai oleh hal-hal yang sifatnya curang dan sebagainya. Karena kita tidak mau mencoreng demokrasi yang sudah kita bangun bersama. Jadi kan bagian komitmen kita bersama bahwa demokrasi jangan ada yang namanya intimidasi, teror. Apalagi kemarin kita ini adik saya ini, si Melki Sedek ini diteror tuh, kurang ajar banget tuh, bajingan tuh manusia kayak begitu. Ini bukan era Orde Baru ini. Itu tidak bagus. Gitu. Baik. Saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, apakah Anda sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Noel barusan? Sesuaikah dengan kenyataan yang Anda lihat? Tentunya kami mengapresiasi Ya, Bung Ciko, mohon maaf, ini suaranya tampaknya tidak terdengar, masih di mute ya. Dengar nggak? Oh, ini agak, ya suaranya tidak terdengar dengan jelas. Halo? Bisa dengar? Ya, oke, sudah. Baik. Ya, bisa dengar? Ya, Oke. sudah, silakan. Jadi kami dari TPN Ganjar Mahfud maupun saya pribadi tentunya mengapresiasi semua gerakan aktivitas masyarakat yang ingin bersama-sama menjaga pemilu kita, menjaga demokrasi kita, agar pemilu ini berjalan jujur dan adil. Senada dengan Bung Noel tadi, bahwa memang tidak ada tempat bagi kecurangan-kecurangan, dan paling tidak kita bisa meminimalisir bersama kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Dan memang tentunya kita beberapa bulan ini mengalami beberapa kejadian yang punya indikasi bahwa akan ada hal-hal yang mencederai demokrasi kita. Dan saya sepakat bahwa ada kegelisahan di masyarakat, dan kegelisahan itu memang sangat bagus direspon dengan cara membuat kegiatan atau aktivitas seperti jaga pemilu ini. Dan kita lihat, saya rasa ini akan menjadi hanya salah satu dari berbagai yang akan muncul ke depannya. Dan ini sangat positif bagi demokrasi kita kalau kita mau bicara optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan demokrasinya akan baik lagi. Baik, saya ke Mas Melki. Mas Melki, tadi Anda disebutkan oleh Bung Noel juga, Anda mendapatkan intimidasi begitu. Apakah sampai saat ini Anda masih mendapatkan intimidasi gitu? Oke, sebelumnya terima kasih Mas juga ditanyai. Ya, sebetulnya intimidasi itu terjadi pasca teman-teman mahasiswa kemudian banyak menyuarakan soal putusan MPN terakhir sambil menunggu putusan MPN terakhir. Jadi 25 Oktober lalu saya ditelepon oleh seorang guru di sekolah, katanya ada ke sekolah menanyakan soal identitas pribadi saya, ranah personal, alamat rumah, nomor telepon dan lain sebagainya. Ya, kemudian telepon ibu di rumah, katanya ada aparat keamanan berseragam yang kemudian datang ke rumah, menanyakan langsung pada ibu saya tentang komunikasi saya dan ibu, kegiatan saya sehari-hari, kegiatan ibu, dan juga menanyai ibu kalau balik malam paling malam pulang jam berapa, terus apa betul Melki itu punya dorongan balik dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari apapun kemudian yang terjadi, bagi saya ya kritis kami teman-teman mahasiswa yang hadir hari itu
itu tidak berkaitan sama sekali dengan apapun yang terjadi dengan keluarga di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali insiden menjelang pemilu 2024 ini yang harus kita pandang sebagai momentum kita disadarkan kembali apakah betul sudah kuat infrastruktur demokrasinya. Pemilu 2024 ini memang ranah kita untuk menuju gerbang demokrasi, pesta demokrasinya gitu. Tapi ini semua tidak akan jadi berguna kalau gerbang demokrasi ini tidak dikuatkan dengan infrastruktur demokrasi. Apa infrastrukturnya? Tadi kebebasan berpendapat, berekspresi harus dijamin, harus dilindungi. Dan kalau seandainya ini bukan tentang Melki saja gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini bukan tentang Melki dan keluarganya saja, tapi ada banyak lagi orang yang kemudian ketika bersuara malah kemudian diintimidasi, direpresi, dibungkam. Nah, infrastruktur demokrasi seperti ini harus diperkuat dulu baru kita bisa menyokong pesta demokrasi yang betul-betul adil. Dan deklarasi jaga pemilu tadi salah satu tujuannya adalah untuk menjamin itu. Ini bukan gerakan partisan. Kalau bagi saya sendiri, Ketua BEM UI, mahasiswa, generasi Z, bagi saya ini tidak penting mau yang menang Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud, Anies, ini menurut saya bukan itu yang penting. Yang penting siapapun yang menang mampu mempertahankan konstitusi, mampu menjaga demokrasi, dan mampu betul-betul memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, menghormati hak asasi manusia, dan bisa betul-betul memberikan ruang bagi sipil dengan nalar kritisnya bersuara apapun di Indonesia. Gitu, Mas. Baik, jadi kalau Anda lihat bahwa sampai sekarang karena infrastrukturnya belum ada, potensi kecurangan itu terjadi akan semakin besar begitu ya? Jadi masyarakat itu harus percaya dan selalu suzon gitu akan kondisi yang terjadi. Jadi jangan sampai kita kemudian menyerahkan sepenuhnya proses ini pada orang-orang yang kemudian kita percaya dengan maksimal. Seandainya masyarakat ini gelisah, seandainya masyarakat ini cemas, seandainya masyarakat ini punya banyak pertanyaan, jangan sekedar bertanya dan cemas dan gelisah. Membuat gerakan seperti jaga pemilu ini adalah salah satu cara kita untuk menjadi watchdog gitu loh. Apa yang terjadi hari ini dan juga cara kita untuk mengontrol betul-betul check and balances gitu akan kondisi yang terjadi. Jadi seandainya kemudian ditanya apa ada kecurigaan itu ada, tapi itu tidak sekedar jadi kecurigaan karena kita implementasikan bentuk pengawasannya lewat gerakan-gerakan seperti ini. Baik, mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, saya kembali sedikit lagi. Waktu itu ada aparat berbaju aparat apa ya yang mengancam atau mendatangi Ibu? Pokoknya yang sampai hari ini masuk laporannya, yang jelas ada aparat TNI dan juga teman-teman kepolisian sudah melakukan investigasi gitu. Jadi ada intelijen yang sampai sekarang masih belum jelas dari unit mana, dan ini arahan dari unit mana pun sampai hari ini kami belum sudah pernah melaporkannya ke polisi begitu? Sudah pernah melaporkan? Tanpa dilaporkan kemarin sudah ada investigasi yang langsung datang ke rumah, menanyakan ke ibu, menanyakan ke... Dan kelanjutannya apa yang sudah ada hasilnya? Sudah ada hasil dari... Ya, kami masih menunggu hasil investigasi, Mas. Gitu. Oke, baik. Baik. Saya kembali ke Bung Noel. Bung Noel, kalau kita tentu semuanya nih, sudah tadi barusan semua sepakat untuk jaga pemilu. Tetapi Prabowo Gibran dianggap ini telah mencuri start kampanye dengan abdesi, mengumpulkan abdesi kemarin, lalu kemudian ada iklan yang juga membawa anak-anak seperti itu. Dan jadi koalisi Prabowo Gibran ini dipertanyakan integritasnya dan kesepakatannya untuk menjaga sama-sama pemilu ini dengan baik. Apa tanggapannya? Ya, Bung Noel ini masih di mute lagi nih. Ya, boleh di unmute? Ya. Ya, kemarin kan acara ABC itu kan silaturahmi sifatnya, dan kebetulan saya hadir di situ. Kemudian mereka bikin pernyataan dukung Prabowo Gibran, kan itu persoalan yang berbeda. Yang jelas mereka bikin acara itu acara silaturahmi nasional mereka, ABC. Nah, kemudian ada pernyataan politik, ya itu di luar konteksnya. Yang dilaporkan ya mereka yang hadir aja. Yang jelas saya ketika hadir di sana, kapasitasnya yang semua yang ada di sana tamu undangan. Jadi kami diundang, ada acara silaturahmi, kami hadir, ya sudah. Kemudian ada iklan anak, ya saya belum baca iklannya, saya nggak tahu bentuk iklannya, jadi saya belum bisa berkomentar lah ya. Tapi laporannya sudah dimasukkan, apakah sudah ada surat juga untuk pihak Prabowo Gibran? Ya sudah nggak apa-apa, ya gini, kita kan setiap laporan terkait pemilu memang kan yang menangani Bawaslu, domainnya Bawaslu. Nanti tinggal Bawaslu melakukan penyelidikan, lantas apakah itu benar melanggar atau tidak, itu memang domainnya Bawaslu lah. Tinggal kita lihat hasil investigasi dari apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Jadi ya apapun terkait pemilu, ya kami sih serahkan aja ke Bawaslu lah. Kalau itu pelanggaran ya kan sanksinya macam-macam lah, ada teguran dan macam-macam lah. Itu selama itu tidak berpotensi untuk terkait bikin kegaduhan dan lain-lainnya, saya rasa itu bisa kena tindak pidana ringan lah dalam konteks pemilu.
kecuali menghasut, membawa anak-anak kampanye dan sebagainya. Nanti juga banyak pelanggaran pemilu, saya yakin bukan di kita aja itu nanti kalau itu benar terjadi ya. Tuh. Ya, artinya apa namanya, potensi untuk pelanggaran pemilu besar sekali berarti ya, Bang Ya, Noel. semua akan melakukan hal yang sama, lihatnya nanti. Baik. Tapi mau nggak mereka mau disanksi semua? Nah, tinggal kita lihat bobot ininya, bobot apa pelanggarannya. Yang nggak boleh kan curang, money politik dan sebagainya. Tapi kalau kampanye di iklan nanti bawa anak, tapi konteksnya bicara tentang kesejahteraan anak gimana? Masa dibawa ini sih Dianggapnya curi kampanye gitu. gimana? Ya, curi start kampanye dianggap seperti itu. Ya kalau curi start emang semua partai nggak curi start. Anda lihatnya sepanjang Jakarta tuh banyak banget, belum kampanye aja udah coblos nomor 1, coblos nomor 2, presiden A, presiden B. Kan kita tahu semua. Banyak billboard sepanjang Jakarta, Jabotabek. Saya emang nggak terlalu susah, di mana-mana itu ada gambar Mahfud, Ganjar Mahfud. Banyak kok yang lagi melakukan hal itu. Artinya saya lihat kok ini orang jangan-jangan dia hanya di rumahnya aja kali, bahwa dia tidak tahu bahwa pelanggaran itu juga terjadi di Ganjar Mahfud. Tapi kan kita tidak mau melihat itulah. Ini yang paling penting, kita ke depan itu pada substansinya. Maksudnya mau dibiarkan begitu atau bagaimana, Bung Noel? Maksudnya mau dibiarkan saja atau dari pihak Prabowo Gibran terus kemudian mau maju juga untuk melaporkan hal ini gitu? Udahlah, itu domainnya Bawaslu, kita serahin ke Bawaslu aja. Karena biar gimana pun kan yang bisa melakukan tindakan pemilu itu kan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Saya yakin banyak yang melakukan pelanggaran. Kalau konteksnya hanya curi start lah. Banyak caleg-caleg kalau mau diinin aja tuh, di dis aja, mau nggak? Kita bikin kesepakatan. Setiap caleg yang melakukan kampanye duluan itu di dis. Saya setuju tuh. Biar kita ambil data-datanya. Yang harus dituntut itu Bawaslu, kenapa Bawaslu diam gitu loh. Baik, Turis tapi kan sudah terjadi sebelum tanggal 28 itu, kayak contoh yang diteriak-teriakin oleh kawan-kawan yang berseberangan dengan Prabowo Gibran, baliho saya dicopot. Lah emang belum diizinkan kampanye sudah pada kampanye. Baik. Gimana Bung Ciko tanggapannya? Ya, saya ingin kembali ke apa yang disampaikan oleh Saudara Melki, bahwa sepakat bahwa kegelisahan masyarakat, kecurigaan masyarakat dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi Saudara Melki mengalaminya sendiri soal intimidasi ya, itu direfleksikan dengan dibuatnya gerakan-gerakan seperti Jaga Pemilu ini. Dan kembali lagi ketika kita bicara soal Bawaslu, nah ada pertanyaan kan, kalau Bawaslu mengawasi pemilu, siapa yang mengawasi Bawaslu? Nah ini justru disitulah peran-peran aktivitas maupun gerakan-gerakan seperti Jaga Pemilu kami harapkan bisa berperan aktif untuk menjadi pengawas dari keseluruhan pemilu ini gitu. Mungkin bersama dengan gerakan-gerakan lain yang akan muncul. Saya yakin gerakan Jaga Pemilu ini tidak akan menjadi satu-satunya gerakan dari masyarakat untuk sama-sama menjaga pemilu yang jujur dan adil. Dan saya berharap betul bahwa gerakan-gerakan seperti ini stay neutral ya, tetap di jalur netral dan tetap dengan semangat dan cita-cita demokratisasi di Indonesia. Nah, yang kedua saya ingin mengatakan apa yang disampaikan Saudara Noel, memang betul ada pelanggaran-pelanggaran itu, tapi saya kurang setuju ketika kita bilang bahwa kita jangan terlalu mengindahkan atau terlalu peduli dengan pelanggaran kecil, karena kita tahu sendiri bahwa pelanggaran kecil bila selalu kita anggap enteng itu akan memulai pelanggaran yang besar. Dan saya juga setuju ya, pelanggaran juga dilakukan oleh banyak calon legislatif ya kan, mencuri start dan lain-lain. Tapi kami tetap ingin masyarakat dan ingin paslon-paslon lain maupun timnya juga sepakat dan tetap mencoba yang terbaik untuk tetap berada di koridor aturan yang berlaku bagi pemilu ini. Dan ini juga otokritik bagi kami, bukan hanya kami mengkritik pihak lain, tapi ketika kami bicara soal potong-potong baliho dan lain-lain, ya kami akan tetap menyuarakan apa yang kami rasa ada ketidakadilan di sana. Dan saya berharap juga dari timnya Bung Noel maupun timnya Pak Anies Muhaimin juga menyuarakan hal yang sama.
Baik, tampaknya semua juga ingin hal yang sama, tapi kita akan berbicara lagi mengenai apakah itu semua mungkin ke depannya. Kita akan bicara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda kembali menyaksikan Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, Melkisedek Huang, Ketua BEM UI, dan Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Saya ke Bung Noel dulu. Bung Noel, ini Anda di dalamnya di pasangan Anda ya, capres-cawapres ini maksudnya. Ini ada Menhan di situ. Ya, kemudian kalau Bung Ciko, ini ada Pak Mahfud di situ yang megang sebagai Menko Polhukam. Saya ke Bung Noel dulu. Apa jaminan dari seorang Pak Prabowo bahwa dia akan netral? Artinya menjamin tidak akan mempengaruhi ASN di bawahnya untuk bekerja secara silence begitu, di bawah meja begitu, untuk memenangkan dirinya. Kalau saya sih percaya dengan integritas Pak Prabowo ya, karena dia dididik sebagai seorang patriotik. Jadi pernyataan dengan tindakannya selaras. Jadi ketika beliau bilang jangan-jangan, karena dia nggak mau dikotori posisi beliau sebagai Menhan dan juga sebagai capres. Artinya apa? Dia nggak mau gara-gara hal yang kecil gitu rusak integritasnya. Karena kan beliau punya komitmen jangan sampai pemilih curang. Tapi bagaimana kalau bawahannya atau timnya di bawah yang kemudian malah melakukan pekerjaan kotor itu misalnya? Ya kan kita nggak bisa ngebukti pekerjaan kotor yang mana. Emang Prabowo tugasnya ngeliatin ngecek-ngecek hal yang begituan kan tidak. Jadi nggak tahu lah dia nggak ngusin begituan. Jadi nggak bisa beri jaminan begitu ya? Fokus pada cita-citanya. Bagaimana mensejahterakan rakyat ini, kemudian bagaimana menjaga pemilu lebih berkualitas. Nah itu tugas dia menjelang 2024 nanti di tanggal 14 Februari. Artinya ya dia punya tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga netralitas itu. Itu menjadi tuntutan kita bersama kan. Kedua juga Pak Mahfud. Pak Mahfud juga tokoh yang punya integritas. Jangan diragukan integritasnya. Saya tidak akan pernah meragukan integritas siapapun kader bangsa ini. Jadi kemudian ada pilihan-pilihan politik, biarkanlah pilihan politik itu serahkan kepada mereka yang ingin memilih. Jangan-jangan ada juga di Kementerian Pertahanan yang memilih Pak Ganjar, kan kita tidak bisa nyalain juga. Masa kita menyalahkan pilihan-pilihan politik itu, tapi memang kita sepakat, ya namanya Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, harus netral secara institusional, karena dia institusi negara. Sepakat kita, saya yakin Bung Ciko juga akan sepakat soal hal itu. Jadi marilah kita menghadapi 2024 kita buat narasi-narasi yang ya bisa mengademkan lah, bukan mengeskalasi situasi kayak begitu kira-kira Mas. Baik, saya ke Bung Ciko. Bagaimana Bung Ciko? Ada Menko Polhukam di sana, apakah bisa menjamin bahwa baik Menko Polhukam maupun jajaran di bawahnya yang melakukan sebagai tim pemenangan ini tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar? Saya meyakini kredibilitas maupun integritas Prof. Mahfud. Begitu juga Pak Prabowo ya yang berada di Kemenhan. Tapi memang itu bukan masalah utamanya, karena kita sudah tahu bahwa kedua orang ini orang yang memang sosok-sosok yang bisa diyakini lah. Apapun, walaupun kita punya perbedaan, tapi kita yakin bahwa ini sosok-sosok patriot bangsa yang sama-sama ingin memperjuangkan Indonesia dengan caranya sendiri-sendiri. Tetapi memang tetap kita ada harus selalu ada rasa kewaspadaan bahwa ketika kita berhubungan dengan manusia tidak bisa 100% kita memberikan kepercayaan begitu saja. Tapi bukan pada ansih kepada kedua tokoh tersebut, tapi lebih kepada jajaran-jajaran di bawahnya. Nah, kita tahu bahwa ini juga bukan rahasia umum apa yang terjadi, bahwa ada ketidaknetralan aparat di bawah, dan ini juga tidak bisa ditutup-tutupi. Kembali lagi, apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil yang membentuk gerakan jaga pemilu, ini menjadi PR buat teman-teman itu. Dan kita berharap benar-benar bisa merealisasikan apa yang menjadi visi misi teman-teman ketika mendirikan gerakan jaga pemilu tersebut. Nah inilah bagian tugas, walaupun itu juga menjadi tugas bersama. Baik, saya ke Mas Melki. Mas Melki, Anda
Anda melihat bahwa ini kan dari capres-cawapresnya memang ada yang justru di ASN masih menjabat begitu. Anda optimis bahwa ini akan kemudian netral begitu semua ASN di bawahnya? Kalau optimis mah enggak mas, kalau optimis kita nggak bikin gerakan jaga pemilu. Jadi ya kita harus selalu pesimis karena power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kita selalu percaya ada game itu. Siapapun yang diberikan kekuasaan, dia selalu punya tendensi untuk melakukan tindakan despotik dan juga perilaku korup. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sipil, tugas kita adalah mengawasi agar tendensi kekuasaan itu hadir untuk seluruh masyarakat. Kalau BEM UI sendiri, sejak awal tahun ini, pertengahan tahun sampai sekarang, kita selalu mengkritisi tiap kali ada perilaku kekuasaan yang menurut kita menyimpang dan tidak sesuai dengan koridor yang saat ini. Seperti Pak Jokowi, kalau kita akan produk cawe-cawe pemilu, kita mengkritisi netralitas ASN, kita mengkritisi siapapun. Karena bagi kami, fasilitas publik dan juga organ-organ negara itu fungsinya adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan kepentingan elit politik tertentu gitu. Dan oleh karena itu sebagai masyarakat sipil, mahasiswa gitu, tugas kami bukanlah memastikan kita mendukung ataupun tidak mendukung gitu, 1, 2, atau 3. Bagi kami 1, 2, atau 3 itu tidak penting siapa yang menang, yang penting gerbangnya harus betul-betul kokoh, baik, sesuai konstitusi, menegakkan demokrasi dan sesuai konteks negara hukum. Begitu mas. Apa yang menjadi warning system dari mahasiswa kira-kira untuk membuka mata masyarakat jika ada suatu hal yang kemudian ini sudah nggak netral nih, artinya ketahuan ASN mulai berpihak ke salah satu paslon? Ya, sebenarnya begini mas, jadi kelompok masyarakat sipil itu per hari ini sudah membuka komunikasi yang sangat luas. Jaringannya per hari ini sudah luar biasa banyak. Sejak putusan MK kemarin keluar, bahkan putusan MK keluar, penetapan nomor urut, per hari ini komunikasi kita berjalan terus. Gerakan jaga pemilu ini baru satu gerakan mas. Saya bisa menjamin bahwa kedepannya akan 5, 10, 15, 20 gerakan. Jadi ini sudah jadi alarm pengingat bagi 01, 02, ataupun 03. Baik mereka ataupun kemudian penyelenggara pemilunya yang bertingkah laku tidak adil, gerakan masyarakat ini akan betul-betul ngomong-ngomongin berisik semaksimal mungkin. Karena kita percaya berisik itu perlu, gitu. Berisik itu perlu untuk betul-betul bisa menghadirkan pada publik bahwa kemarahan publik itu akan menuntun ketika tindakan kekuasaan tidak pada tempatnya. Begitu mas. Jadi artinya membiarkan akan mendorong suara rakyat ini nanti untuk menjaga semuanya ya. Dan semoga ada yang seperti Anda harapkan tadi untuk kemudian bermunculan seperti jaga pemilu ini agar kemudian menjaga pemilu kita. Baik, terima kasih banyak Bung Chiko Hakim, Mas Melkisedek dan juga Bung Noel sudah berbagi bersama kami dan semoga memang pemilu 2024 boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dan tentunya jujur dan adil seperti tagline-nya. Baik. Terima kasih banyak, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.